Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik kelembagaan. Biarpun banyak institusi dalam masyarakat yang tidak harus bersifat politis, namun ada sejumlah institusi tertentu yang vital peranannya baik bagi politik maupun bagi ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana penerapan dari penalaran ekonomi untuk menjelaskan perilaku dalam konteks institusional dan menjelaskan perubahan pada sisi dari institusi-institusi itu sendiri. Jadi, analisis ilmu ekonomi bisa dibagi dalam 4 cakupan yang besar. Yang pertama adalah tentang alokasi sumber daya alam atau resource allocation. Yang kedua adalah tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga. Dan yang ketiga adalah tentang distribusi pendapatan atau income distribution. Dan yang keempat adalah tentang struktur kekuasaan atau the structure of power. Nah, dalam lintasan sejarah, ahli kelembagaan atau institusionalis mempunyai kepedulian terhadap evolusi struktur kekuasaan dan aturan main, proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Sebaliknya, ahli ekonomi klasik mendeskripsikan kasus khusus pertukaran dalam sebuah dunia yang telah dirumuskan karakteristik asumsinya. Meskipun begitu, dalam akibat dominasi pandangan ekonomi konvensional, baik itu klasik maupun neoklasik, dalam memformulasikan kebijakan ekonomi, tidak bisa disangkal banyak sekali rumusan penyelesaian persoalan ekonomi yang dipengaruhi oleh 3 instrumen yang pertama tadi. Jadi mereka jarang mengikutsertakan struktur kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Nah, ada beberapa definisi kelembagaan. Yang pertama diuraikan oleh Douglas North. Menurutnya, institusi merupakan sesuatu yang terdiri dari beberapa batasan terhadap perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi, prosedur untuk mendeteksi penyimpangan dari aturan dan regulasi, dan norma, dan sikap yang mendefinisikan pola regulasi. Kemudian, sementara itu menurut Toys dan Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi. Jadi sebenarnya kita udah pernah belajar ya sebelumnya tentang ekonomi kelembagaan ini. Saya harap teman-teman masih ingat bahwa Toys dan Veblen ini menyatakan kelembagaan itu kumpulan dari norma atau aturan yang ada dalam masyarakat yang membentuk perilaku masyarakat, baik itu perilaku konsumsi ataupun perilaku produksi. Sebagai contoh, bagaimana kalian melakukan konsumsi makan nasi sama mie. Nah, itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu juga dengan bagaimana kalian kok lebih cenderung pakai wifi ketimbang pakai kuota. Nah, itu adalah perilaku-perilaku konsumsi yang ditentukan oleh bagaimana budaya, kultur masyarakat, ataupun perilaku masyarakat di sekitarnya, serta aturan dan norma yang berlaku. Gitu. Selanjutnya, ide inti dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan itu sendiri, kemudian kebiasaan atau habits, aturan-aturan, dan perkembangan dari ketiga hal tersebut. Kalau misalnya ekonomi klasik mereka lebih fokus pada efisiensi misalnya, maka ekonomi kelembagaan fokus pada sebaliknya, yaitu tentang inefisiensi. Jika pasar sempurna merupakan fokus dari ekonomi klasik dan neoklasik gitu ya, bagaimana cara menciptakan supply dan demand yang sesuai, yang equilibrium, maka fokus dari ekonomi kelembagaan adalah lebih pada ketidakharmonisannya dan pada asymmetric information yang terjadi dalam pasar. Ahli kelembagaan membuat model pola yang menjelaskan perilaku manusia di mana alternatif mereka ditentukan melalui struktur kelembagaan atau konteks di mana mereka lahir. Sebagaimana tadi saya jelaskan, pola konsumsi masyarakat Indonesia misalnya berbeda dengan pola konsumsi masyarakat Jepang ataupun masyarakat di negara lain. Kalau di Indonesia, mungkin kita sebagai salah satu contohnya saya akan cerita sebuah buku yang pernah saya baca. Jadi di buku ini menyatakan bahwa orang Jepang itu cenderung suka hidup minimalis gitu ya. Mereka tidak punya peralatan makan kecuali dengan peralatan yang
yang digunakan sehari-hari aja gitu. Sementara di Indonesia saya kira kultur itu cukup sulit dilakukan ya, mengingat orang Indonesia kalau ada tamu maunya dijamu gitu kan. Kemudian juga sering mengadakan misalnya hajatan, sehingga kayaknya nggak mungkin tuh kita hidup minimalis misalnya dengan hanya alat makan yang biasa kita pakai sehari-hari aja, tapi kita harus biasanya rumah tangga tuh punya paket jamuan makan gitu ya, atau piring paling enggak 2 lusin di rumah gitu. Coba tanya emak kalian deh. Kurang lebih itu salah satu contohnya bagaimana culture dan juga norma dalam masyarakat mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam perilaku ekonomi. Kemudian, di sini ada 2 buku yang ditulis oleh Tyson Veblen. Yang pertama adalah The Theory of Leisure Class, yang diterbitkan tahun 1899. Mungkin teman-teman masih ingat buku ini ya, secara kita pernah bahas pada kelas sebelumnya. Nah, kalau ekonomi klasik dan neoklasik menyatakan bahwa individu pasti bertindak rasional dalam menentukan alternatif yang terbaik yang dapat memuaskan keinginan mereka atau maksimalisasi utilitas. Nah, sementara itu Veblen melihat sebuah fenomena dalam masyarakat Amerika di mana mereka cenderung melakukan konsumsi yang tidak wajar atau bahasanya adalah conspicuous consumption. Conspicuous consumption adalah sebuah pola konsumsi yang bersifat materialis gitu. Nah, ini adalah sebuah kecenderungan yang terbentuk dari norma dan juga aturan masyarakat yang berlaku di masyarakat Amerika. Menurut Veblen, keseimbangan ekonomi adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Ini keseimbangan ekonomi itu adalah, atau equilibrium, itu adalah sesuatu yang sangat digaung-gaungkan sekali oleh ekonom klasik dan neoklasik, dan sesuatu yang pengen mereka capai, Pareto optimum dan lain sebagainya. Sementara menurut Veblen itu sesuatu hal yang mustahil gitu. Kemudian buku kedua yang menjadi fokus dari si Veblen ini adalah buku tentang absentee ownership and business enterprise yang terbit tahun 1923. Buku ini membahas perilaku pengusaha dalam mencari laba. Dijelaskan oleh Veblen bahwa dulu laba diperoleh dengan kerja keras, akan tetapi saat ini banyak diperoleh lewat trik-trik licik. Dulu investasi masuk ke production for use, ke sektor real. Nah, sekarang investasi masuk ke pasar modal dengan pola production for profit. Jadi dulu memang orang berinvestasi untuk mengembangkan produksi gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat investasi ya udah dia untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Maka di sini itu adalah switch behavior yang dikatakan oleh Veblen. Perilaku ini adalah perilaku yang licik dalam upaya memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan menjadi predator yang mematikan lawan. Sifat licik tersebut ditujukan dengan enggan mengikuti aturan permainan dan malah lebih memilih usaha untuk mempermainkan peraturan. Sehingga sekali lagi ditekankan bahwa ekonomi politik kelembagaan adalah suatu pandangan yang menghendaki adanya tatanan atau aturan main dalam ekonomi. Institusi atau tatanan diartikan sebagai aturan main dan bisa diartikan lebih luas sebagai organisasi. Jadi di sini cakupannya cukup luas ya tentang definisi dari kelembagaan itu sendiri. Analisis ekonomi terhadap institusi memfokuskan pada cara-cara bagaimana institusi bisa memupuk perilaku instrumental yang kooperatif, mengurangi atau menambah biaya transaksi, dan memberikan landasan organisasional bagi produksi dalam pertukaran. Dan para penganut ekonomi kelembagaan percaya bahwa pendekatan multidisipliner sangat penting untuk memotret masalah ekonomi seperti aspek sosial, hukum, politik, budaya, dan yang lainnya sebagai satu kesatuan analisis. Sehingga saya ulangi sekali lagi bahwa ekonomi itu tidak bisa dipandang hanya dari bagaimana keadaan market atau keadaan pasar gitu ya, atau melihat dari institusi ekonomi itu sendiri, tapi lagi-lagi harus dikaitkan dengan berbagai bidang dan berbagai disiplin yang ada gitu, seperti aspek sosial, budaya yang tadi saya katakan, mereka bisa saja mempengaruhi aspek-aspek ataupun unsur-unsur yang ada dalam ekonomi. Nah, kemudian ini adalah perbedaan ekonomi murni dan ekonomi kelembagaan. Ekonomi murni itu merupakan cabang ilmu tersendiri dan tidak perlu ilmu sosial lain dalam membahas ekonomi. Jadi kalau kita lihat dalam teori-teori ekonomi itu biasanya ada ceteris paribus ya, atau keadaan-keadaan yang berada eksogen atau di luar ekonomi gitu, yang tidak bisa dijelaskan dan dianggap variabelnya tetap. Nah, padahal variabel tetap ataupun hal-hal yang di luar ekonomi tidak dijelaskan tadi itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang menjadi kajian tersendiri oleh para ekonom politik kelembagaan. Mereka memanfaatkan hampir semua pendekatan dalam ilmu sosial untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, perbedaannya adalah ekonomi murni hanya membahas perekonomian dengan pendekatan empirikal
tentang apa yang terjadi di pasar. Sementara ekonomi politik kelembagaan mereka lebih luas cakupannya. Tidak hanya menjelaskan apa, tapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa ekonomi seharusnya terjadi. Yang ketiga, ekonomi murni digunakan sebagai sains kebijakan pengambilan keputusan terbaik, hanya dipengaruhi oleh perubahan harga dan pendapatan. Sementara kalau ekonomi politik kelembagaan dapat mengubah keputusan pilihan individu dalam kebijakan. Jadi itu tadi ya perbedaan ekonomi murni dan kelembagaan. Saya kira teman-teman di sini sampai sini sudah paham. Next. Nah, lagi-lagi menurut ekonomi kelembagaan, ekonomi pasar tidak berjalan sempurna karena ada ketimpangan informasi atau asymmetric information, di mana apapun yang dimiliki oleh penjual belum tentu semuanya dipahami oleh pembeli, dan sebaliknya apa yang diinginkan oleh pembeli belum tentu semuanya itu bisa diakomodir oleh si penjual. Nah, jadi di sini ada informasi yang asimetris, dan ini selalu menjadi permasalahan dalam pasar sempurnanya klasik maupun neoklasik gitu. Dalam isu seperti barang pabrik dan lingkungan yang kemarin kita bahas ya, ada public goods, eksternalitas, dan lain-lain, itu merupakan contoh-contoh efisiensi yang tidak dapat berfungsi di pasar gitu ya, menyebabkan market failure. Kenapa? Karena seperti barang pabrik misalnya, itu dia kebal terhadap sinyal harga, artinya dia nggak ngaruh nih, misal permintaan tinggi, kemudian nanti harganya jadi meroket gitu ya, nggak gitu juga gitu. Kalau terhadap barang-barang pabrik, misalnya apa? BBM. Jadi naik turunnya BBM itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah, bukan dari karena tingginya atau rendahnya permintaan pasar. Nah, menurut klasik dan neoklasik, monopoli, oligopoli, kartel, dan lain-lain selalu dianggap merugikan secara ekonomi gitu ya, karena mereka itu merupakan gangguan terhadap pasar sempurna dan harus dihancurkan. Padahal dalam kasus seperti sumber daya alam, monopoli, dan oligopoli justru harus dipertahankan dengan alasan kepentingan publik. Maka disusunlah desain untuk memungkinkan semua pihak tidak dirugikan dari monopoli tersebut. Misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi bagi para perusahaan monopoli atau oligopoli tersebut, nantinya pajak tersebut digunakan untuk mensubsidi. Nah, jadi di sini sih sebenarnya bisa digunakan aturan-aturan ataupun rules gitu ya, atau norma-norma yang bisa ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat institusi atau monopoli tersebut bisa dikendalikan. Nah, bagaimana kaitan antara ekonomi politik dan kelembagaan? Mekanisme pasar tidak bisa digunakan seluruhnya untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dibutuhkan instrumen lain seperti aturan main dan peran pemerintah. Yang kedua, nah di sini kita kalau masih ingat dengan biaya transaksi, ingat ya, bukan biaya kesempatan atau opportunity cost, tapi di sini adalah transaction cost. Apa sih transaction cost itu? Nanti kita jelasin di belakang deh. Transaction cost itu sebenarnya apa? Sebenarnya semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada internal transaction cost, ada external transaction cost. Transaction cost itu berarti semua biaya yang dikeluarkan untuk suatu transaksi di luar dari biaya produksi. Intinya seperti itu. Oke, nanti kita bahas belakangan. Kemudian selanjutnya hubungan pasar dan institusi. Yang pertama, kita harus memaknai bahwa pasar itu bukan hanya sekedar tempat untuk pertemuan para penjual dan pembeli sebagaimana definisi yang kalian hafalin ketika SD atau SMP. Tapi pasar itu adalah institusi. Namanya institusi, dia pasti punya aturan main gitu. Nah, kalau aturan main itu tidak ditepati, maka kegiatan yang ada di dalamnya juga sulit untuk berjalan dengan lancar. Nah, institusi akan mendefinisikan cakupan dari pertukaran pasar. Jadi di sini aturan mainnya itu kalau di pasar ditetapkan bahwa ada barang-barang yang dibolehkan untuk diperjualbelikan, ada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya aja jual beli anak, trafficking ya, itu tidak diperbolehkan meskipun orang tua kalau jual anaknya mungkin akan menguntungkan gitu ya. Jual beli organ dalam misalnya itu jelas nggak boleh. Kemudian guns, kemudian drugs, nah itu adalah barang-barang yang tidak diboleh. Aturan digunakan untuk mengatur hal-hal tersebut supaya tidak diperjualbelikan di pasar. Kemudian selanjutnya, institusi politik tidak hanya berfungsi untuk melarang, tapi juga mengubah pola insentif yang mendasari pertukaran di pasar. Contohnya, bagaimana
industri keuangan atau industri finansial di Jepang, mereka memberikan insentif untuk mengubah pola tabungan dari masyarakat Jepang, sehingga kalau kita lihat bagaimana masyarakat Jepang itu rajin nabung, karena salah satunya mungkin pola atau misalnya sifat institusi finansial tersebut yang mendukung ataupun regulasinya gitu. Bagaimana para ekonom memandang institusi? Jadi institusi itu oleh para ekonom dipandang dalam menjadi dua nih, ada dua aliran. Aliran yang pertama memandang institusi memiliki peran penting, tapi sebagai faktor di luar model atau eksogen. Yang kedua, aliran endogen yang menganggap bahwa institusi menjadi variabel yang harus dijelaskan oleh perilaku ekonomi. Kemudian, ini yang terakhir ya, pembahasan terakhir, bagaimana sih pemikiran tentang kelembagaan di Indonesia? Kok sampai sekarang saya dengerin video ini masih belum relate gitu ya dengan kelembagaan. Gimana sih kalau kita memandang kelembagaan di Indonesia? Nah, kalau kelembagaan di Indonesia banyak sekali itu yang kemudian fokusnya bicara pada ekonomi kerakyatan, khususnya di desa misalnya. Jadi kita lihat dulu nih tokoh-tokohnya siapa. Yang pertama adalah Pak Mubyarto, salah seorang pakar ekonomi di UGM, yang beliau mencetuskan suatu konsep namanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila. Dengan pemikirannya, beliau mengembangkan ilmu dan pendidikan ekonomi alternatif yang berpijak pada sistem nilai, sosial budaya, dan kehidupan ekonomi real masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian baca buku-bukunya Pak Mubyarto, itu banyak sekali yang menjelaskan gimana sih ekonomi kerakyatan itu, gimana sih ekonomi yang berbasis masyarakat atau kearifan lokal masyarakat Indonesia itu, gimana sih ekonomi yang berbasis Pancasila, dan seterusnya. Jadi beliau adalah pakar ekonomi pembangunan UGM yang menjelaskan tentang konsep ekonomi Pancasila. Next, ada juga Pak Karsono. Nah, beliau menjelaskan bahwa selama krisis dan pasar tidak bekerja dengan baik, terdapat dimensi lain yang menolong perekonomian dan krisis, yaitu peranata hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri kita harus memahami kelembagaan ini dalam konteks hubungan individu dan masyarakat, hubungan antar negara dan masyarakat, serta di pihak lain, realitas pasar dalam kaitannya dengan peran negara dalam urusan fiskal, moneter, investasi yang cenderung mendukung pasar. Jadi, itu semua harus dianalisis secara keseluruhan ya. Selanjutnya adalah penelitian dari Lincoln Arshad, yang dalam penelitiannya menemukan kinerja lembaga perkreditan desa di Gianyar, Bali dipengaruhi oleh kelembagaan yang meliputi lembaga formal dan informal. Ia mencatat bahwa kelembagaan adat memberikan kontribusi dalam kinerja portofolio, leverage, rasio kecukupan modal, produktivitas, efisiensi, profitabilitas, dan kelangkaan keuangan. Nah, itu tadi contoh bagaimana penelitian tentang ekonomi kelembagaan. Saya sendiri sih sebenarnya pernah meneliti ya, tahun lalu, itu tentang kelembagaan ekonomi yang secara informal, yaitu kelembagaan ekonomi di desa yang informal ya, melalui adat dan budaya. Kalau kita perhatikan bagaimana sih adat dan budaya dari masyarakat Jogja itu ternyata bisa berpengaruh dalam pembangunan ekonomi desa gitu. Misalnya dengan tradisi-tradisi seperti berti desa, wiwitan, dan lain-lain, yang itu sebenarnya ada aspek-aspek redistributif kekayaan ya, redistribusi kekayaan, Jadi di mana waktu itu orang memberikan sedekah, memberikan segala macam untuk masyarakat luas gitu pada event-event seperti itu. Nah, tapi nanti deh kalau misalnya pengen penelitiannya ntar saya share. Nah, kemudian ini yang mungkin cukup terkenal juga, Pak Ahmad Erani Yustika sebagai salah seorang pakar ekonom kelembagaan, yang beliau sekarang menjadi salah satu staf di Kemendes atau Kementerian Pedesaan. Di beliau ini bukunya juga banyak kita pakai nih, khususnya dalam buku ekonomi politik. Kemudian studi kasus ya, mungkin teman-teman masih bingung nih tadi nih. Nah, ini tuh nggak bisa relate juga nih dengan ekonomi kelembagaan. Nah, di sini kita akan kasih sebuah studi kasus tentang biaya transaksi. Jadi teori tentang biaya transaksi itu merupakan teori yang kemudian nanti akan melahirkan teori kelembagaan gitu. Jadi teori kelembagaan itu merupakan pemekaran dari teori tentang biaya transaksi atau transaction cost. Apa sih? Nah, saya tekankan sekali lagi ya di sini definisinya. Biaya transaksi merupakan biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran. Intinya, teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, bukan produk.
Nah, kalau misalnya pada teori pada umumnya, kita kan akan mengeluarkan biaya kalau kita dapat produk, ya kan? Kalau misal kalian beli HP nih, kalian akan mengeluarkan uang atau cost atau biaya itu ketika kalian dapat barangnya gitu atau produknya. Sementara kalau transaction cost ini, dia basisnya itu adalah transaksi yang menjadi alat ukur transaksi itulah yang bisa kemudian memunculkan biaya-biaya. North berargumen bahwa dalam komunitas pedesaan di negara yang sedang berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan dalam komunitas, sehingga informasi tentang aktivitas dalam komunitas individu tersedia secara luas dan bebas. Misalnya gini nih, kita memahami bahwa namanya informasi itu sangat penting dalam transaksi. Tadi saya kasih contoh, ada asymmetric information atau informasi yang tidak simetris antara penjual dan pembeli. Informasi itu yang tadi miss antara penjual dan pembeli itu sebenarnya sangat-sangat penting, baik penjual khususnya bagi para produsen ya. Mereka pengen tahu nih apa sih yang sebenarnya dipengenin pasar gitu. Nah, jadi disitulah muncul transaction cost gitu. Bagi masyarakat yang kulturnya di pedesaan, khususnya misalnya di Indonesia gitu ya, kita kasih contoh, itu akan lebih mudah memberikan informasi karena asasnya masih kekeluargaan, bukan individualistis, bukan materialistik gitu ya. Jadi mereka tidak mencari biaya. Mereka tidak akan membebankan biaya atas informasi yang diberikan gitu. Jadi menurut Douglas North itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi jika itu dalam sebuah masyarakat yang masih ada unsur kekeluargaannya. Selanjutnya, bila biaya transaksi terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi akan stagnan. Nah, oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi untuk mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks. Oke, kita kasih aja contohnya ya. Yang paling konkret adalah contohnya di Indonesia nih. Baik itu di sektor pertanian maupun perikanan. Nah, kalau kita analisis di sini, salah satu contohnya adalah pada kasus nelayan yang tugasnya menangkap ikan. Kalau dalam teori klasik dan neoklasik, harga jual ikan dihitung dari biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerjanya ya. Padahal ikan merupakan sesuatu yang sudah given ya, sudah ada gitu kan, tidak perlu kita produksi kalau dalam hal nelayan tangkap ikan ya. Jadi kita hanya menghitung biaya labor atau nelayannya, kemudian capital atau modalnya seperti halnya kapalnya gitu ya, itu kan termasuk dalam modal. Terus bensin atau solar yang digunakan, dan juga teknologi penangkapan ikan. Nah, itulah kalau dalam teori klasik itu sih, bagaimana menentukan harga ikan, itu cuma itu yang dihitung. Tapi dengan adanya teori transaction cost, dengan perkembangan transaksi yang ada sekarang ini, biaya yang harus dikeluarkan itu banyak banget. Ada informasi mengenai harga ikan, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh izin usaha, biaya untuk eksplorasi sumber daya yang akan digunakan, biaya investasi, biaya melaut, biaya retribusi, banyak banget jadinya gitu. Biaya-biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk hasil penangkapan ikan. Disinilah biaya transaksi mengakibatkan total biaya semakin meningkat. Semakin kecil biaya transaksi yang bisa ditekan, maka semakin kecil total biaya dan semakin rendah harga ikan tentunya, gitu ya. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat bagaimana sih ekonomi kelembagaan berusaha untuk meminimalisir terjadinya transaction cost dalam setiap transaksi ekonomi yang ada di Indonesia khususnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga akan kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.